Perkenalkan, nama saya Ena Purwanti dari kelas Fisika 3D, ingin menyampaikan materi tentang dasar termodinamika, di mana saya akan menyampaikan tentang subbab materi sifat-sifat sistem. Nah, dalam termodinamika ini memiliki istilah yaitu sistem, lingkungan, dan batas sistem. Nah, sistem ini adalah segala sesuatu yang ingin dipelajari, sesuatu massa atau daerah yang dipilih untuk dijadikan objek analisis. Nah, misal nih, dalam sebuah gambar, nah, di tengahnya ini disebut dengan sistem termodinamika. Nah, batas hitam ini disebut tentang batas sistem. Nah, di luar dari semua ini disebut dengan lingkungan. Nah, definisi sistem itu dijadikan suatu tahap penting dalam analisis teknik atau menjelaskan secara tepat apa yang dikaji. Nah, dalam termodinamika digunakan terminologi sistem untuk mengidentifikasi subjek analisis. Nah, sistem di sini terbagi menjadi 3 jenis. Nah, jenis yang untuk pertama adalah sistem volume atur atau yang disebut tentang sistem terbuka. Nah, sistem terbuka ini adalah sistem yang volumenya tetap dan aliran massa yang menembus batas sistem. Energi dan massa dapat keluar atau masuk sistem melewati batas sistem. Nah, yang kedua ini ada sistem massa atur atau kontrol massa, atau disebut dengan sistem tertutup. Nah, sistem ini memiliki massanya tetap dan tidak ada aliran massa yang menembus batas sistem. Jadi tidak ada massa yang menembus batas sistem. Nah, massa dari sistem yang dianalisis tetap dan tidak ada massa keluar ataupun masuk ke dalam sistem. Nah, tapi volumenya bisa berubah, di mana yang dapat keluar masuk dari sistem tertutup ini adalah energi dalam bentuk panas atau kerja. Nah, yang ketiga adalah sistem terisolasi. Nah, tipe khusus sistem massa atur yang tidak mempunyai interaksi dengan sekeliling, baik interaksi berupa panas maupun kerja. Perkenalkan, nama saya Diagnos Bakti dari 3D. Langsung saja. Setelah memahami tentang arti, batasan, dan aturan dalam penentuan kondisi, serta berbagai keterangan lengkap tentang sistem dan lingkungan yang tadi dijelaskan oleh teman saya, selanjutnya bahasan utama yang tertuju pada pembahasan kali ini yaitu adalah ciri atau karakteristik dari sifat termodinamika. Nah, untuk mengetahui sifat termodinamika suatu zat atau benda, maka kita harus memahami dulu keadaan zat atau benda yang dipresentasikan tadi. Nah, dari hal-hal real yang nampak atau dapat ditentukan secara kuantitas, misalnya suhu. Nah, keadaan suatu sistem termodinamika itu didefinisikan oleh berbagai parameter yang disebut dengan properties atau sifat. Nah, karakteristik termodinamika ini adalah ciri dari sebuah sistem. Dia memiliki nilai yang pasti atau numerik untuk tiap-tiap keadaan yang berbeda. Nilai dapat dinyatakan dalam persamaan titik dan juga nilai turunan yang nyata. Contoh dari properties tadi itu yang pertama adalah temperatur, yaitu keadaan suhu sistem yang dilambangkan dengan T besar dengan satuannya adalah Kelvin. Kemudian ada massa jenis, kapasitas kalor spesifik, kemudian juga ada kapasitas kalor spesifik ini pada volumenya adalah konstan. Itu dinotasikan dengan CV dan satuannya joule per kilogram. Nah, ada viskositas dinamis, kemudian ada konduktivitas termal. Terus di makalah yang saya bahas itu ada keterbauran termal atau thermal diffusivity. Kemudian ada volumetric atau volumetric thermal expansion. Nah, di situ juga ada entalpi sistem atau entalpi dengan satunya joule per kilogram. Kemudian ada kebebasan energi Gibbs atau Gibbs free energy dengan satuan joule per kilogram. Ada tekanan, volume, dan yang terakhir itu ada fugasitas atau fugacity.
Kemudian, sifat-sifat termodinamika itu bisa dibagi menjadi dua kelompok umum. Yang pertama itu adalah sifat ekstensif, di mana nilai propertisnya itu tergantung pada massa dan jumlahnya. Jadi, nilai itu sangat dipengaruhi oleh jumlah atau dependnya. Nah, hal ini juga bisa saja berubah, mengingat nilai itu bisa dibagi-bagi dan juga dikirim ke sistem yang lainnya. Nah, sifat tersebut itu apa aja? Di situ ada massa, panjang, volume, entalpi, kemudian ada energi, hambatan elektrik atau electrical resistance ya. Terus ada tekstur, ada kekakuan, juga ada nomor partikel. Terus yang kedua adalah sifat intensif. Nah, sifat intensif ini adalah nilai properties yang tidak tergantung pada massa dan jumlahnya. Jelas ya, kalau tadi kan tergantung, yang ini tidak. Nah, kemudian ada contohnya itu ada temperatur, potensial kimia, massa jenis, kemudian ada viskositas, kecepatan, hambatan elektrik, kemudian ada energi, kapasitas kalor, kekerasan, terus ada titik lebur dan titik didih, tekanan, kelenturan, dan elastisitas. Nah, sifat kemagnetan juga termasuk, konsentrasi pun juga termasuk. Nah, kemudian sebuah nilai intensif ini bisa didapatkan dari hasil pengoperasian nilai ekstensif tadi. Nah, nilai massa jenis yang termasuk intensif didapatkan dari pembagian volume, dan massa yang keduanya adalah nilai ekstensif. Jadi ada hubungan antara sifat intensif dan ekstensif, terutama dalam penulisan lambang faktornya ya, faktor turunan dari nilai intensif spesifik. Nah, nilai spesifik ini adalah nilai yang didapatkan dari nilai ekstensif per massa zat. Misalnya volume ditulis dengan huruf V besar, sedangkan volume spesifiknya itu dilambangkan dengan V, hurufnya itu kecil. Kenapa? Karena dari ekstensifnya. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.